Shalom, salam sukacita buat kita semua. Damai sejahtera dari Roh Kudus kiranya selalu melingkupi kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan harian kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan hati yang terbuka dan rindu untuk mencari damai batin dari hadirat-Mu. Kiranya Engkau membuka pikiran dan hati kami untuk menerima firman-Mu yang hidup. Bimbinglah kami melalui renungan ini agar kami dapat memahami lebih dalam arti dari damai sejahtera yang Engkau berikan Tuhan melalui buah Roh-Mu. Biarkan damai batin ini mengalir dalam hidup kami, membawa ketenangan di tengah-tengah dunia yang seringkali penuh dengan kekhawatiran. Ya Tuhan, kiranya kami dapat hidup dalam ketaatan akan firman-Mu dan mengizinkan Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Jadikanlah hati kami sebagai tempat yang layak bagi damai sejahtera-Mu, agar kami dapat menjadi saksi kasih dan damai bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah sumber damai sejahtera yang tak tergantikan. Kami bersyukur atas cinta dan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, hari ini kita akan membahas tema mendapatkan damai batin melalui buah roh yang didasarkan pada ayat Alkitab Galatia 5 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai batin adalah karunia yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Dalam dunia yang serba sibuk, kita mencari ketenangan hati dan kedamaian pikiran. Namun, apakah ada cara untuk mencapainya? Dalam Alkitab, kita menemukan jawabannya. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, dia berbicara tentang buah roh. Ini adalah karakter dan sifat-sifat yang Roh Kudus hasilkan dalam kehidupan seorang Kristen. Salah satu dari 9 buah roh ini adalah damai sejahtera. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mendapatkan damai batin ini melalui buah roh? Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita menyadari kehadirannya dan mengakui Dia sebagai sumber kehidupan, kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan, kita mencari hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. Dan yang berikutnya adalah menyerahkan hidup kepadanya. Kita harus sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya sebagian dari hidup kita, tetapi segala sesuatu yang kita miliki. Ketika kita melepaskan kendali dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan meliputi hati kita. Dan yang berikut adalah hidup dalam ketaatan. Damai batin juga ditemukan dalam hidup yang taat kepada firman Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan menghindari dosa, hati kita akan dipenuhi dengan sukacita dan ketentraman. Selanjutnya, mengandalkan karya Roh Kudus. Damai sejahtera bukanlah hasil usaha kita sendiri. Ini adalah hasil dari karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Ketika kita membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita, Dia akan membentuk karakter Kristus dalam diri kita, termasuk damai sejahtera. Dan selanjutnya, mengalami transformasi hati. Damai batin datang ketika hati kita diubah oleh kasih dan kuasa Tuhan. Saat kita memaafkan orang lain dan mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kita, kita akan merasakan bagaimana damai sejahtera menyebar dalam kehidupan kita. Berdamai dengan diri sendiri. Terlalu sering kita membiarkan kekhawatiran, rasa bersalah, dan kegagalan kita merampas damai batin kita. Namun ketika kita belajar berdamai dengan diri sendiri dan mengampuni diri kita sendiri sebagaimana Tuhan mengampuni kita, kita akan menemukan kedamaian yang luar biasa. Dan selanjutnya adalah menolong orang lain untuk mendapatkan damai batin. Ketika kita berbagi kasih dan damai sejahtera dengan orang lain, kita juga akan merasakannya sendiri. Membantu orang lain untuk menemukan damai batin dalam hidup mereka akan memperkaya dan memperdalam damai batin kita sendiri.
dalam menggali lebih dalam lagi tentang damai batin yang datang melalui buah roh, kita menyadari bahwa damai sejahtera sejati berasal dari hubungan dekat dengan Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dengan menyerahkan hidup kita kepadanya, mengandalkan karya Roh Kudus, dan hidup dalam kasih dan kesetiaan, kita dapat merasakan bagaimana damai sejahteranya mengalir dalam kehidupan kita. Marilah kita mengizinkan buah roh ini tumbuh dalam diri kita dan menyentuh hidup orang lain di sekitar kita. Melalui damai batin yang kita temukan dalam Kristus, kita akan menjadi saksi kasih-Nya bagi dunia yang haus akan kedamaian dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang sangat baik, kami bersyukur atas renungan ini yang mengingatkan kami betapa pentingnya damai batin dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau adalah sumber damai sejahtera. Bimbinglah kami untuk senantiasa hidup dalam ketaatan pada firman-Mu dan mengandalkan karya Roh Kudus dalam setiap langkah kami. Biarkan buah Roh-Mu tumbuh subur dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi saksi kasih dan damai bagi dunia sekitar kami. Kami berdoa kiranya damai batin yang kami temukan dalam Kristus tetap menyertai kami dalam setiap situasi dan cobaan hidup. Jadikanlah hati kami tempat kedamaian yang selalu menyala, sehingga kami dapat menyinari kegelapan dunia dengan terang-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam renungan ini dan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah renungan ini memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.